Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra di ayat yang ke-23 dan 24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkan kepada kamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baiklah. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Sekalipun mereka atau salah seorang dari mereka sudah sampai kepada usia yang tua renta, fala takul lahuma uffin, maka jangan kamu katakan kepada keduanya. Wala tanharhuma, dan jangan kamu pernah membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berbicaralah dengan kedua orang tuamu itu dengan ucapan yang lemah lembut. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah, ya Allah, kucurkanlah kasih sayangmu kepada ayah dan ibuku sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Anak-anakku semua, dari ayat ini dapat kita pahami, yang pertama Allah mengatakan Allah telah memerintahkan kepada kamu untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada ayah dan ibu. Coba kita lihat betapa ayat ini menggandengkan antara berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah kewajiban mutlak dari seorang anak setelah beribadah kepada Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ridallah fi ridal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Murka Allah itu ada pada murka kedua orang tua kita. Makanya anak-anakku, ketika kita berharap mendapatkan ridha Allah, maka berusahalah mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Dan di saat kita berharap jauh dari murka Allah, maka jangan pernah memancing kemarahan kedua orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan meridhoi orang-orang yang telah mendapatkan ridho dari kedua orang tuanya. Tetapi sebaliknya Allah akan murka kepada orang yang dibenci oleh orang tuanya. Bahkan di kalimat berikutnya Allah mengatakan, Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wala tanharhuma. Kalau dalam bahasa kita seperti ini, sekalipun ayah dan ibumu itu sudah tua renta, sekalipun ayah dan ibumu itu sudah tidak berdaya, sekalipun ayah dan ibumu itu sudah tidak punya pekerjaan, mereka tidak lagi mampu menyuapkan nasi ke mulutnya, dan kitalah sebagai seorang anak yang menyuapinya. Ayah dan ibuku itu sudah tidak mampu lagi mencuci kotorannya, kitalah sebagai seorang anak yang menceboinya. Ayah dan ibu kita itu sudah tidak mampu lagi berjalan, dan kitalah yang menggendongnya. Fala takul lahuma uffin, maka jangan kamu katakan kepada keduanya. Wala tanharhuma, dan jangan pernah membentak keduanya. Anak-anakku,
andai kata suatu saat kitalah sebagai seorang anak yang menyuapkan nasi ke dalam mulut ayah dan ibu kita. Kitalah yang mencucikan kotorannya, kitalah yang mengistinjainya, kitalah yang menceboinya. Kitalah yang menggendongnya kemana-mana. Namun sebagai seorang anak tetap tidak boleh mengatakan tidak boleh membentaknya. Bahkan harus berkata kepada ayah dan ibu kita itu dengan ucapan yang lemah lembut. Tetapi kenyataannya anak-anakku, kita lihat anak-anak sekarang, jangankan dia yang menyuapkan nasi ke dalam mulut ayah dan ibunya, jangankan dia yang mencucikan kotoran ayah dan ibunya, masih membutuhkan uang, masih meminta makan, masih mengharapkan pakaian, dan masih meminta tempat tinggal dari ayah dan ibunya. Tapi kita lihat banyak anak-anak yang berani membentak orang tuanya. Banyak anak-anak yang mendurhaka kepada ayah dan ibunya. Maka anak-anakku, sebagai seorang pelajar di pondok pesantren, jangan pernah mendurhaka kepada ayah dan ibu kita. Kenapa? Coba kita lihat perjuangan ibu kita. 9 bulan 10 hari kita dikandungkan, dengan penuh penderitaan dan rasa sakit yang terus bertambah. Kalau di dalam Al-Quran Allah katakan wahnan ala wahnin, susah bertambah susah, sakit bertambah sakit. Ini yang dirasakan ibu kita di saat mengandungkan kita, melahirkan kita dengan tetesan darah dan air mata. Bahkan ada seorang ibu yang harus dibelah perutnya agar anaknya bisa lahir dan keluar dari rahimnya, mempertaruhkan hidup dan mati. Maka pantaskah seorang anak membentak ibunya? Pantaskah seorang anak melawan mamanya? Makanya anak-anakku, jangan hanya karena terlambat orang tua kita mengirimkan belanja, jangan hanya terlambat orang tua kita mengirimkan uang jajan. Terkadang anak menelpon mamanya dengan membentak-bentak. Bahkan ada seorang anak yang mengancam mamanya. Apa katanya? Udah lama kalau setiap bulan belanjaku terlambat, berhenti aja laku. Udah lama kalau tak bisa dibelikan bajuku yang cantik, berhentilah aku sekolah. Anak-anakku, tidak semua orang tua kita ini kaya. Tidak semua orang tua kita ini orang yang berada. Dan mungkin ada orang tua kita yang berjuang menyekolahkan kita. Ibu kita harus menjadi guru. Ibu kita, mama kita harus jadi pekerja. Ayah kita tidak semuanya orang yang punya usaha, yang harus ada ikut kerja bersama orang lain. Harus ada yang banting tulang pagi, petang, siang dan malam. Tidak pernah berpikir untuk kebahagiaannya, tapi bagaimana dia bisa membahagiakan anak-anaknya. Tidak semua orang tua kita ini orang yang berada, yang mampu selalu menyiapkan uang sesuai dengan kebutuhan kita. Terkadang di saat kita meminta uang, anakku, ada orang tua kita itu yang harus mengutang terlebih dahulu. Yang penting dia bisa mengirim anaknya belanjanya, baru dia berusaha untuk membayarnya. Kita harus pikirkan itu. Kita harus tahu itu, anak-anakku. Kenapa? Karena jika tidak, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana penderitaan ayah dan ibu kita itu. Mereka berjuang semuanya untuk kita. Apa yang mereka lakukan itu hanya untuk kita. Makanya anak-anakku, bersyukurlah masih bisa sekolah di pondok pesantren Bina Ulama ini dengan baik, dengan belanja yang dikirimkan oleh ayah dan ibu kita, dan manfaatkan, syukuri berapa yang ada, berapa yang diberikan.
Dan jangan pernah meminta di luar batas kemampuan mereka. Jangan pernah meminta di luar kemampuan mereka. Anak-anakku yang mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Maka ketika kamu nanti pulang, tunjukkan kamu adalah anak yang berbakti kepada orang tuamu. Bagaimana caranya? Jangan pernah tinggal sholatmu di rumah. Jangan tunggu disuruh mama kita sholat baru kita sholat. Jangan tunggu disuruh ayah kita menutup aurat, memakai jilbab, baru kita berjilbab. Kenapa? Karena mereka sudah berjuang untuk kamu semua ketika sekolah di pesantren ini. Maka tunjukkan hasil dari perjuangan mereka itu. Anak-anakku, orang tua kita itu tidak pernah meminta apa yang sudah diberikannya untuk kita ganti. Orang tua kita itu tidak pernah meminta kepada anak-anakku apa yang sudah dibelanjakannya untuk kamu bayar. Tetapi kamu perlihatkan dirimu sebagai anak yang solehah, itu sudah melebihi dari cukup dari apa yang mereka harapkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kedua orang tuamu atau salah satu dari mereka sudah sampai ke usia tua renta, tidak berdaya, kita yang mengurusnya, kita yang mempersiapkan semua kebutuhannya, kita yang mengurusnya, kita yang membelanjainya. Tetap sebagai seorang anak tidak boleh mengatakan tidak boleh lebih kuat suara kita ketimbang suara orang tua kita. Bahkan kita harus berbicara dengan ucapan yang lemah lembut. Coba nanti setelah Ramadan ini libur, coba lihat bagaimana ayah dan ibu kita di rumah. Pandang, tatap keningnya, lihat perjuangan mereka. Tapi ketika kita melihat itu, jangan menjadi lemah semangat kita belajar, tapi harus semakin kuat. Ketika sudah kita lihat perjuangan orang tua kita itu, harus tumbuh semangat dalam hati kita. Ya Allah, aku harus belajar dengan baik. Aku harus jadi orang sukses, supaya aku bisa membahagiakan ayah dan ibuku. Itulah tekad yang harus keluar dari hati kita ini. Banyak orang tua kita ini, anak-anakku, yang dia di rumah kepingin makan sesuatu. Katakanlah ketika musim durian, ada adikmu meminta kepada mamamu, "Ma, belilah mak durian, wangi ku cium mak," kata adikmu. Apa kata mamamu? "Anakku, tunggu kakakmu pulang ya. Nanti kakakmu pulang, baru kita beli, biar bisa kita makan sama." Coba bayangkan, padahal ibu kita itu juga sangat kepingin. Tapi karena kita belum pulang, dia katakan, "Tunggu kakakmu pulang." Sementara si anak, si kakak yang di sekolah sudah berbunyi bel, dia juga belum masuk. Dia pura-pura kerja itu ini, pura-pura ada piket dan sebagainya. Dia tidak ingat bahwa uang makannya, uang sekolahnya hasil jerih payah orang tuanya yang bekerja. Untuk belajar yang sungguh-sungguh saja dia tidak mau. Anak-anakku, ingat, kebahagiaan orang tua kita itu adalah balasannya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bagi kita yang pernah menyia-nyiakan perjuangan orang tua itu, bagi kita yang pernah menyia-nyiakan pengorbanan ayah dan ibu kita itu, setelah pulang nanti dari pesantren ini libur, salam dia, cium keningnya, minta izin kita, lalu tanamkan tekad di dalam hati kita, ya Allah, setelah Ramadan ini berakhir, nanti masuk Lebaran, aku akan berusaha menjadi yang terbaik. Bisa anak-anakku? Bisa. Harus seperti itu. Karena jangan biarkan orang tua kita itu kecewa dengan perjuangannya yang sudah begitu berat untuk kita.
Itu seorang ibu yang mengandungkan, melahirkan, bahkan ada yang harus dioperasi di belah perutnya, menyusukan kita, mengurus kita. Anak-anakku, ketika kita di waktu kecil, di saat kita menangis, ibu kita berusaha memujuk dan mendiamkan kita. Di saat kita lapar, dia sulangi dan dia suapkan kita. Padahal dia belum makan, tapi dia harus memberi makan kita lebih dahulu. Sesudah kita kenyang, barulah dia menyuapkan nasi ke mulutnya. Bahkan tidak jarang orang tua kita itu, di saat dia makan, buang kotoran kita, dia letakkan nasinya, dia cuci dulu kotoran kita, dia pegang kotoran kita, tidak pernah merasa jijik. Bahkan banyak ibu yang mengatakan, wangi katanya kotoran anaknya yang masih bayi itu. Betul tidak? Betul. Tapi ternyata ketika si anak tadi sudah besar, ibunya sakit, buang kotoran di tempat tidur. Banyak si anak yang mengatakan, mama sudah tua pun, bilang-bilang aja pun tak mau. Coba anakku, bertahun-tahun kotoran kita yang dibersihkannya, tapi baru kadang seminggu dia sakit, seorang anak sudah tidak kuat untuk mengurus orang tuanya. Makanya ada istilah, satu ibu yang lemah dapat mengurus 10 anak yang kuat. Tapi 10 anak yang kuat belum tentu mampu mengurus seorang ibu yang lemah. Kenapa anakku? Karena anak banyak yang begitu cepat melupakan jasa dan kebaikan orang tuanya. Itulah pengorbanan ibu kita. Begitu juga pengorbanan ayah kita, yang berjuang untuk keluarganya, untuk kita. Walau bekerja pagi, petang, siang, malam, dia tidak pernah mengatakan lelah. Coba lihat anak-anakku, ketika orang tua kita datang, yang ditanyanya apa? Apalagi keperluanmu nak? Apalagi kebutuhanmu? Mengapa ketika dia datang bulan ini yang ditanyanya keperluan dan kebutuhan kita? Supaya dia tahu mempersiapkan untuk bulan depannya. Karena mungkin pada saat dia bertanya itu belum ada persiapannya. Itulah orang tua kita, itulah ayah dan ibu kita. Makanya dengan belajar secara sungguh-sungguh, belajar dengan cara yang baik, itulah cara kita menghargai dan menghormati perjuangan ayah dan ibu kita itu. Di ayat yang berikutnya Allah mengatakan, "Wahfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Rendahkan dirimu di hadapan ayah dan ibu itu dengan penuh kasih sayang. Jangan pernah kita menyombongkan diri di hadapan ayah dan ibu kita, anak-anakku. Jangan pernah menganggap karena kita sudah sekolah pesantren maka kita lebih mengetahui dari mereka, lalu kita anggap mereka bodoh. Suatu saat anak-anakku, setelah kamu tamat sekolah, kemudian kamu kuliah, sarjana, dapat pekerjaan, kamu jadi orang sukses, jangan pernah jadikan orang tua kita itu sebagai pembantu kita. Karena banyak anak-anak sekarang ketika dia sukses punya pekerjaan, dia panggil ibunya ke rumahnya untuk menjaga anak-anaknya. Lalu dia beri belanja untuk orang tuanya, untuk ibunya yang menjaga anaknya. Seolah ibunya itulah pembantunya, pengasuh anaknya. Sehingga si ibu tadi berpikir, sudah kau anakku yang kubesarkan dari kecil, hari ini anakmu juga harus aku yang mengurusnya. Tapi tak mengapalah, yang penting aku bisa makan, aku bisa menompang di rumahmu. Coba bayangkan orang tua kita. Jadi anak-anakku, maka di setiap solatmu, di setiap selesai solatmu, jangan lupa doakanlah ayah dan ibu. Mohonkan kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur ayah dan ibuku. Berikan kesehatan kepadanya ya Allah, agar aku sempat membahagiakannya. Ya Allah, panjangkan umur ayah dan ibuku. Berikan kesehatan kepadanya,
Jadikan aku anak yang sukses dan berhasil ya Allah. Jadikan aku anak yang solehah, agar aku bisa membahagiakan ayah dan ibuku. Jika orang tua kita itu sudah tidak ada lagi, sudah kembali kepada Allah, doakan, ya Allah, bahagiakanlah ayah dan ibuku. Kucurkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada mereka, melebihi kasih sayang mereka kepadaku di waktu kecil. Anak-anakku, ketika kita lakukan itu, di waktu hidup ayah dan ibu kita itu kita berbakti kepadanya. Setiap perjuangannya kita hargai, setiap pengorbanannya kita hargai. Dan di saat dia nanti sudah tua, kita sayangi dan kita perlakukan dia dengan baik. Ketika mereka sudah tidak ada, kita doakan agar mereka masuk di dalam rahmat Allah, di dalam kasih sayang Allah. Maka insya Allah, Allah jadikan kita anak yang solehah, yang pada akhirnya kita juga menjadi orang-orang yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ayat ini benar-benar menyentuh hati kita untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, yang benar-benar menjadi anak yang solehah, sehingga bahagia orang tua kita kepada kita, Allah juga akan bahagiakan kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah kajian kita anak-anakku. Mudah-mudahan berhikmah dan bermanfaat. Semoga bulan puasa, bulan Ramadan yang mulia ini membawa kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.